Selanjutnya kita akan membahas bersama hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-32. Nah, kemarin oleh Ustadz Rifa Jamaluddin Nasir sudah dibahas hadis yang ke-31. Sekarang hadis ke-32, yaitu mencegah bahaya dalam Islam. Mencegah bahaya dalam Islam, ini judul hadis Arba'in yang ke-32. Saya akan bacakan riwayat hadis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id bin Sinan al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dharara wa la dirara. Dari Abu Sa'ad bin Sinan al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dirara. Tidak boleh melakukan kemudaratan dan membalas kemudaratan. Ini jadi hadis ini singkat sekali, Bu. Jadi la dharara wa la dirara. Ya, tidak boleh melakukan kemudaratan dan membalas kemudaratan. Nah, kita artikan dulu secara etimologi atau asal kata, yaitu apa yang dimaksud dengan dororo dan diroro. Nah, karena Rasulullah mengatakan la dororo wala diroro. Nah, apa arti dororo wala diroro tersebut? Nah, Nah, penjelasan lafal hadis yaitu yang terkait dengan kata doror ya, atau dororo dan diroro. Apakah itu nanti mempunyai pengertian yang sama atau tidak? Itu kan ya, dororo ya, la dororo wala diroro. Nah, dari sisi bahasa yang pertama kita mengartikan kata doror ya, atau dororo ya, doror. Arti dari kata doror ini menyakiti orang yang tidak menyakitinya. Jadi tidak boleh menyakiti orang yang tidak menyakiti diri kita. Ini kata Rasulullah ini ya. Jadi ketika la dororo, ya, janganlah engkau kalian menyakiti orang yang tidak menyakitimu. Tapi ya bukan berarti kalau nanti ada orang yang menyakiti kita langsung kita balas begitu, menyakiti, kan tidak seperti itu ya. Nanti karena memang di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu memberi maaf itu lebih baik begitu kan ya. Memberi maaf itu lebih baik ya. Tapi kalau nanti kita takut tuman kayak maaf terus malah tuman nih. Wah. Ya. Tetapi kalau memang kita bisa menahan dari orang-orang yang menyakiti kita, ya maka itu lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dororo artinya ya tidak boleh menyakiti orang yang tidak menyakiti diri kita. Nah, berarti kemudian diroro. Nah, tadi kan la dororo wala diroro. Apa itu diror? Nah, diror adalah menyakiti orang yang telah menyakitinya, akan tetapi cara yang dilakukannya tidak sesuai syariat. Wah, jadi ada orang yang menyakiti begitu ya, tapi kita membalasnya tidak sesuai dengan syariat. Ya, itu juga dilarang. Maka kita juga harus memperhatikan bagaimana fikihnya, ya fikih di dalam kisos dan di dalam kisos. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kisos. Ya, seperti orang kalau di dalam
agama kita, ya agama Islam, itu ketika ada orang yang membunuh begitu ya, Bu, ya, membunuh, nah itu maka balasannya adalah kisos. Nah, kisos. Tetapi ketika nanti dia dimaafkan, dimaafkan oleh keluarganya seumpamanya, dimaafkan oleh keluarganya, maka orang tersebut boleh membayar denda. Nah, begitu ya, sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, itu sesuai dengan ketentuan syariat. Riwayat yang lain, Bu, pernah Sayyidina Ali itu kan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu meninggalnya itu karena ditebas pedang oleh Abdurrahman bin Muljam. Ya, dia orang Khawarij, musuhnya Imam Ali bin Abi Thalib ya, atau musuhnya kelompok Syiahnya Ali bin Abi Thalib. Nah itu. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini pada malam 19 Ramadan, ya ketika beliau ini sedang sholat subuh, ya di mihrabnya mengimami di di Masjid Kufah, beliau ditebas kepalanya oleh Abdurrahman bin Muljam dengan pedang, itu sudah diberi racun. Oh, jadi seketika sekali ditebas itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, kemudian orang yang menebas itu, ditangkap. Ya. Ya, siapa itu Abdurrahman bin Muljam itu? Ya, Abdurrahman bin Muljam ini adalah termasuk kelompok Khawarij yang dulunya adalah pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin. Ya, perang Siffin ini adalah perang di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah yang sah, ya kan, karena kan benar ya, Bu ya, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, Bu ya. Nah, ketika beliau ini melakukan reformasi untuk memperbaiki sistem pemerintahannya, beliau ini juga ingin, ini kan banyak yang pejabat-pejabat yang korup. Kayak sekarang aja nih banyak pejabat korup. Zaman Sayyidina Ali sudah ada itu, Bu. Jadi pejabat korup itu sejak zaman Sayyidina Utsman. Ya, Sayyidina Utsman ya. Makanya Sayyidina Utsman ini juga banyak dikritik oleh masyarakat Mesir, kemudian Irak, bahkan sama, Bu. Sayyidina Utsman ini meninggalnya juga ditebas pedang oleh orang-orang yang datang dari Mesir dan dari Irak, yang tidak puas karena gubernur-gubernurnya ini korup itu tadi, ya, sehingga mereka demo. Kalau zaman sekarang ya, demo dikepung 40 hari, rumahnya ini dikepung 40 hari, ya. Nah, ketika hari ke-40 itu ada orang yang masuk lewat atapnya itu dan masuk ke rumahnya dan akhirnya ditebas beliaunya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu. Nah, ketika beliau ini, Imam Ali bin Abi Thalib ini mau mereformasi sistem pemerintahannya, memecat pejabat-pejabat yang korup. Nah, ini salah satu yang mau dipecat itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia sudah punya kekuasaan di Syam yang luar biasa, ya itu, ya, sudah punya kekuasaan yang tinggi, yang meluas, ya, kuat, ya, maka enggak berani, enggak mau dipecat kan begitu, sehingga beliau juga menuntut supaya pembunuh Utsman itu diadili. Ya, diadili. Padahal yang membunuh banyak orang, 500 orang berkumpul, siapa yang tahu yang membunuh Utsman ini siapa? Enggak tahu. Nah, begitu. Nah, kemudian setelah itu terjadilah perang Siffin antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, yang mempertahankan kekhalifahannya dengan Muawiyah, begitu ya, yang juga mempertahankan kekuasaannya di Syam itu. Ya. Terjadilah perang,
Ya, dan ketika perang sudah mau usai dan mau dimenangkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib itu, pasukan Ali bin Abi Thalib ini pecah. Yang jadi dua ya, 20.000 pasukannya itu keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, 20.000. Jadi Khawarij. Ya, jadi Khawarij. Jadi dari Khawarij, dan yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib ini masyarakat pada waktu itu menyebutnya dengan Syiah Ali. Ya, itu mungkin juga salah satu sebabnya munculnya kelompok Syiah. Jadi Syiah, ya itu. Nah, ketika beliau ini mengimami itu, ya mengimami di Masjid Kufah, ditebas oleh orang Khawarij, musuh beliau, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Ya, maka wasiat yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada kedua putranya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, beliau mengatakan, kalau nanti kamu mengkisos Abdurrahman bin Muljam, ya, maka tebaslah dia dengan 1 kali tebasan. Sebagaimana dia menebas saya 1 kali tebasan, tidak boleh lebih. Nah, seperti itu. Jadi diror tadi semacam itu, ya. Pripun? Oh, belum. Baru tidak bisa apa-apa. Nah, tidak langsung meninggal karena kena racun itu. Baru malam 21 beliau meninggal. Malam 21 Ramadan. 19 ya, tanggal 19, malam 19 itu, subuh 19 ditebas, ya masih hidup, ya. Kemudian baru tanggal 21 Ramadan baru meninggal beliau. Nah, setelah meninggal beliaunya dikuburkan di Irak, ya setelah dikuburkan baru dikisos Abdurrahman bin Muljam itu. Nah, begitu. Nah, beliau mewasiatkan ya untuk menebas, ya mengkisos itu dengan 1 kali tebasan. Tidak boleh lebih. Nah, itu. Dan kalau biasanya yang kasihan itu kan kalau sekarang ini ya ada orang mencuri sendal tapi sampai disiksa itu ya. Mana yang lebih besar dosanya antara mencuri sendal dan menyiksa tadi? Kan begitu. Ada orang yang mencuri apa begitu ya, langsung dibakar. Kan begitu kan? Ini tidak sesuai dengan syariat ini. Itu namanya apa? Diror. Ya. Mana yang lebih besar dosanya, mencuri motor atau membakar orang? Kan kalau kita nalar kan, ya untuk membalas tidak bisa, dia cuma nyuri motor, ya kecuali kamu tebas tangannya itu dikisos. Nah itu, kalau sampai dibakar, sampai di itu, berarti kan mana lebih besar dia membunuh manusia? Antara yang mencuri dan yang membunuh, dosanya lebih banyak yang membunuh tadi. Nah itu, ya maka kita juga harus hati-hati ketika membalas atau melakukan diror ini tadi. Ya, jangan sampai melebihi. Ya, tapi kalau sekarang ini ya kalau kita lihat di sosial media begitu, itu banyak lebih mengerikan pembalasannya itu ya. Jadi pembalasan lebih kejam dari perbuatannya. Nah, ini yang salah ya. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah tadi. Ya, tidak sesuai dengan apa yang diwasiatkan. Kita la darara wala dirar. Ini wasiat untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Kadang ada orang yang dia saja bisa kok, dia aja tega kok, kenapa aku enggak? Nah begitu, itu yang kadang itu
kita hanya menuruti hawa nafsu kita. Ya, menuruti hawa nafsu kita. Ya. Ya, apalagi kalau dilihat lagi, diteliti, ternyata Abdurrahman bin Muljam itu tadi itu membunuh Imam Ali bin Abi Thalib itu karena melaksanakan agama Islam yang dia yakini. Dia itu adalah orang yang rajin sholat tahajud, siangnya puasa, malamnya beribadah, hafal Al-Quran. Dia juga memilih membunuh Imam Ali bin Abi Thalib itu di bulan Ramadan, di tanggal ganjil. Dia mau minta supaya pas bunuh itu mudah-mudahan Lailatul Qadar. Begitu. Itu keyakinan Khawarij itu, Bu. Yang menganggap bahwa siapapun yang melanggar hukum, dan kemudian kan menganggap bahwa Sayyidina Ali itu melanggar hukum, dan melanggar hukum ini harus dibunuh. Nah, ini ya dah sesat, wajib dah halal darahnya begitu. Itu pemahaman Khawarij, ya. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit ini sesat, ini dikit-dikit dan lain sebagainya, ya, yang keras seperti itu. Baik, itu terkait dengan arti doror. Janganlah, berarti jangan menyakiti orang yang tidak menyakiti. Ya, kita jangan memulai menyakiti. Atau juga dalam kata lain, kalau dalam konteks diri kita, pada tadi kan diartikan jangan menyakiti orang yang tidak menyakitimu. Tapi bisa juga jangan menyakiti dirimu sendiri, kan begitu juga. Doror ini juga bisa saja kita lakukan kepada diri kita. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan agar kita ini tidak melakukan perbuatan sia-sia atau menyakiti orang atau menyakiti diri kita sendiri, itu adalah dengan cara memfikirkan mana yang baik, mana yang buruk. Kan begitu. Mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Begitu. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, ini akan menyelamatkan kita sebelum kita bertindak, kita berpikir semacam itu, ya tentu ini akan bisa menjadikan diri kita ini selamat. Ya, menjadikan diri kita selamat. Ya, dulu ya, ini saya tidak ini kisah saya. Dulu satu kos itu saya dengan banyak teman-teman itu. Ya. Teman-teman saya itu sensitif. Semuanya rata-rata merokok begitu kan. Rata-rata merokok begitu kan. Tapi saya ditawani terus. Saya cuma memikirkan saja. Ini manfaat atau tidak. Begitu kan ya. Nanti kalau saya merokok ini manfaatnya apa toh? Ini tidak ada manfaatnya begitu kan, saya bilang gitu kan. Terus kok ya malah uang saku saya ini karena saya ngekos ini nanti tak nggo tuku rokok ini malah sia-sia ini ya. Sia-sia ini enggak, malah kekurangan, aku enggak iso balik. Dulu enggak ada telepon, ngirim surat malah. Dulu waktu sekolah kita kan enggak ada telepon, Bu, ya. Enggak ada telepon, wah ini kan repot begitu. Ya, makanya saya tidak ini ya. Ini hanya contoh kita memikirkan mana yang manfaat, mana yang tidak. Nah, selanjutnya, ini. Nah, yang dilarang juga ya, yang dilarang adalah doror atau membahayakan, ya, menyakiti, ya baik kepada orang lain, ya pada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Ya, janganlah menyakiti dirimu sendiri, ya. Ya, menyakiti nanti ya kadang kita harus menyakiti, kadang kita juga tidak sengaja, Ibu ya. Kita beli saus umpamanya, ternyata sausnya ini pewarna makanan. Ini cuma menyakiti diri, tapi kita nggak tahu. Ini kan karena ketidaktahuan kita. Ini juga tidak terhitung sebagai dosa, kecuali kita tahu begitu ya.
Wis ngerti nek iki berbahaya tapi tetap melakukannya berdosa kan begitu kan. Karena itu menyakiti diri kita sendiri. Ya. Yang dilarang adalah doror, menyakiti atau membahayakan atau tindakan yang membahayakan diri kita juga kepada orang lain dan tidak ada sanksi atau kisosnya. Ya, maksud dengan doror dalam hadis ini adalah apabila menyakiti orang lain tidak dengan ketentuan syar'i. Nah, ya. Tidak dengan ketentuan syar'i. Artinya bahwa ini yang lebih dekat kepada yang diror tadi. Ya. Ya, atau hukuman, ya, memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Tapi kalau kita saat ini ya bisa melakukannya dengan sesuai dengan ketentuan hukum. Umpamanya kita kalau ada orang yang menyakiti, ada orang yang ini yang merugikan kita, kan kita bisa lapor polisi. Ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, ini. Tapi kalau nanti dilakukan secara kekeluargaan, ya, atau dengan adat, nah begitu, itu juga tidak boleh melampaui apa yang telah dia lakukan. Ya. Adapun menjatuhkan hukuman kepada orang yang berhak mendapatkannya, seperti yang telah melanggar batas-batas Allah, maka ia dijatuhi hukuman atas kejahatannya. Nah, kalau dihukumi dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatannya tidak masalah. Tetapi juga harus ketentuan syar'i. Orang mencuri, tidak semua orang mencuri itu di dalam Islam dikisos tangannya. Tidak semua. Harus ada nisab barang yang dia curi. Nyuri sendal tidak bisa dikisos tangannya, tidak bisa. Karena apa? Belum masuk nisabnya, batas minimal barang yang dicuri. Nah itu tidak bisa. Ya harus sesuai dengan sesuai dengan fikihnya. Itu. Atau ada kalau di dalam perzinahan, nah perzinahan tidak boleh kita itu cuma nuduh kayak berzina, kayak itu berzina, tidak bisa. Lah buktinya apa? Dia membawa orang ke kamarnya. Lah apa kamu lihat? Kan begitu. Tidak bisa. Karena dalam hukum perzinahan itu harus menghadirkan 4 saksi. Nah, jadi kalau cuma dituduh-tuduh itu tidak bisa. Harus ada 4 saksi yang melihat dia berzina, ya, dan semuanya itu melihat seperti memasukkan ember ke dalam sumur gitu, perzinahan. Ya, diibaratkan orang tadi itu melihat dia melakukannya itu seperti yang melihat memasukkan ember di dalam sumur itu. Kita melihat itu berarti jadi saksi. Tapi kalau tidak melihat, tidak bisa. Tidak bisa. Harus 4 saksi itu semuanya melihat. Nah ini kan kadang di masyarakat ini kan, gampang sekali untuk menuduhkan orang berzina karena ini resikonya berat ini Bu. Kenapa? Menjatuhkan kehormatan orang lain itu haram. Dia kan jadi jatuh kehormatannya sampai nanti dia sampai bertahun-tahun akan ingat loh dia dulu. Ini menjatuhkan kehormatannya. Tidak boleh itu. Ya, tidak boleh menjatuhkan kehormatan orang lain. Maka ia dijatuhi hukuman atas kejahatannya sesuai dengan kejahatannya atau berbuat zalim terhadap seseorang. Maka ini bukan yang dimaksud dari hadis ini, karena ini bermaksud kisos yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla. Bahkan syariatnya menyatakan hukuman tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Jadi di dalam kisos, hukuman atau balasan atas tindakan seseorang itu yang melakukan kejahatan, itu kalau kita
kita pikirkan ini kan kejam sekali begitu kan ya. Tetapi dalam kisos itu ada kehidupan, ada jaminan kehidupan bagi orang lain. Nah, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Ya. Saya bacakan artinya, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Nah, ada jaminan kehidupan, ya, bahwa di dalam kisos itu memang bisa menghadirkan, kalau istilah kita itu efek jera gitu, pada yang lainnya supaya tidak melakukan tindakan yang serupa. Ya niru ya kan. Nek aku ngono kok dikoyok-koyok dikisos kayak sing liyane. Nah, ini kan akan menimbulkan kejahatan yang baru kalau memang tidak ada hukuman. Ya. Mohon maaf kalau koruptor itu banyak yang dibebaskan, ya nanti ya yang lainnya ikut-ikutan, sing kaya wis bebas kok. Ini kerusakan suatu negara ya bisa saja semacam itu. Ya itu. Dan dalam kisos itu ada jaminan bahwa Allah itu sudah mengampuni dosa yang dia lakukan. Ya dengan dikisos itu, dan dikisos terus Allah tidak mengampuni loh. Sama aja kan berarti kan ini ya. Sehingga kisos itu adalah cara untuk menghapus dosa. Dia nanti akan selamat di akhirat. Nah, begitu. Ya. Jadi jaminannya yang orang yang dihukum, nah itu ya hukuman dosanya itu ya sudah diampuni, khusus dosa yang dia lakukan tersebut. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diutus untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jika mereka mengucapkannya, maka harta dan jiwa mereka terlindungi, kecuali dengan alasan syar'i dan perhitungannya adalah di sisi Allah. Nah, ada jaminan harta kita dilindungi, jiwa kita dilindungi, kehormatan kita dilindungi ketika kita ini sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kecuali kata Rasulullah dengan alasan syar'i karena pelanggaran hukum tadi. Ya, karena pelanggaran hukum tadi ya boleh ya kita melakukan balasan dengan hukuman. Ya, tidak, tapi harus dengan menggunakan prosedurnya. Ya, tidak dengan sendirinya, dengan keluarganya atau ya pakai hukum gitu. Nah, dalam artian bahwa kecuali dengan alasan syar'i tadi adalah ia melakukan tindak kejahatan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman materi atau fisik. Ya, ini ya menukar harta ya, seumpamanya kalau ada yang mencuri emas batangan begitu ya 10 gram atau 30 gram ya harus diambil sesuai dengan barang yang dicuri tersebut. Tidak boleh dilebihkan. Saya rugi ini. Saya minta 40 gram. Tidak bisa. Ya, sesuai dengan yang dia ambil tadi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan perbuatan yang mengakibatkan kemadharatan. Nah, melalui lisan Rasulullah ini ya, la dharara wa la dirara, bahwa Allah itu tidak memerintahkan perbuatan yang mengakibatkan kemudaratan dan tidak melarang sesuatu yang bermanfaat. Karena kita tahu bahwa
wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu ya kecuali wahyu saja. Ya. Tidak, beliau tidak melakukannya itu ya, berdasarkan hawa nafsunya. Perbuatan Rasulullah, sabdanya Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah apa yang dikatakan itu ya, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu anil hawa, dari hawa nafsunya. Ya, tidak berdasarkan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu yang dapat membahayakan mereka. Begitu pula Allah tidak melarang mereka dari sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, untuk umatnya. Semua yang diperintahkan Allah kepada manusia pada dasarnya untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Begitu pula larangan Allah pada hakikatnya karena perkara-perkara yang dilarang itu membawa kemudaratan bagi manusia dan akhirat mereka. Jadi dari keterangan dalam kitab Al-Wafi ini bahwa Allah memang tidak memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan sesuatu yang mudarat, yang membahayakan, yang menyakiti dirinya maupun keluarganya atau orang lain. Ya, bahkan perintah-perintah itu semuanya bermanfaat baik dari sisi individunya maupun sosial. Ya, seperti zakat ini bermanfaat bagi dirinya. Zakat juga bermanfaat bagi orang lain. Kita diminta untuk silaturahim ya kepada orang lain, mengunjungi, ini juga bermanfaat bagi kita, juga bagi orang lain. Ya, kadang kita di rumah begitu ya, ada orang datang bertamu senang. Ya, jadi pikirannya malah fresh begitu ya, senang. Wah ya, saya itu kalau ada teman-teman saya datang, ya saya senang sekali. Saya tunggu. Karena itu sesuatu yang dapat menyehatkan kita ya. Kalau dalam hadis itu orang yang bersilaturahim ke rumah kita itu Pak Bu, itu secara rohani itu membawa sesuatu yang keberkahan ini. Ya, Rasulullah menggambarkan dia itu membawa sesuatu yang berkah dibawa ke rumah kita. Ketika nanti dia pulang, ya, ini yang bisa melihat ini hanya ahli kasyaf ya, yang sudah terbuka hijabnya. Mereka itu membawa segala penyakit-penyakit yang ada, yang mungkin akan menimpa kita. Nah, itu ya, dibawanya pergi. Ya, dibawanya pergi. Makanya boleh ini kalau supaya orang itu ke rumah kita itu ya kita undang. Iya, kita undang ya. Kalau di perumahan ini kan sulit sebenarnya. Supaya nanti dia itu pergi itu membuang balak-balak yang ada di rumah kita. Balak-balak itu. Nah, itu ya. Ya, Rasulullah menggambarkannya semacam itu. Ya, ada manfaat secara pribadi maupun secara sosial ya. Dalam masyarakat hubungan kita dengan orang lain ya akan lebih rekat, akan lebih akrab ya. Terjamin keakraban kita, menambah persaudaraan kita itu. Nah, dalam hal ini juga Bapak Ibu sekalian bahwa kita dilarang untuk menyakiti orang lain atau menyakiti diri kita atau membalas dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu juga terkait dengan keadilan. Nah, ini ya, adile piye nek ngono kuwi kan. Nah, ya. Ya, katakanlah Robku menyuruh menjalankan keadilan. Ya. Katakanlah Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini ya surat Al-A'raf ayat 33. Nah, tidak dilakukan lagi
bahwa keadilan membawa kebaikan dan manfaat. Sedangkan perbuatan keji akan menimbulkan kejahatan dan kerusakan. Yang ketiga dalam hadis ini, ya, makna yang tergantung di dalam hadis ini adalah meringankan beban. Ya, meringankan beban. Apa ini yang dimaksud dengan meringankan beban ini? Di antara bentuk mencegah kemudorotan dalam Islam adalah memberikan keringanan kepada orang yang merasa berat atau mendapatkan kesulitan di atas batas kewajaran. Orang yang tertangkap itu kan ya kesulitan kan ini ya Bu ya. Walaupun itu dari kejahatannya ya. Ya. Walaupun dia dalam hal ini adalah melakukan kejahatan, tetapi kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berlaku adil. Ya, ini yang sulit bagi kita apalagi kalau sudah marah, sudah timbul emosi. Ya, timbul emosi itu sudah susah ini ya. Ya. Nah, ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata bahwa seorang berkata kepada Rasulullah SAW, agama apa yang disukai Allah? Ya, beliau ditanya, agama apa yang disukai oleh Allah? Beliau menjawab, agama tauhid yang membawa kemudahan. Nah, ini juga prinsip di dalam agama kita. Yang pertama itu adalah ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah. Ya, mengesahkan Allah bahwa Allah itu hanya satu, ya, esa, ya, tunggal. Ya, tunggal, ya, baik dalam zatnya, sifatnya, ya, afalnya. Agama tauhid yang membawa kemudahan. Maka kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Ada yang balik malahan, kalau ada bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Wah, ini tidak boleh itu. Ya. Yaitu agama tauhid yang tidak ada kesulitan padanya. Seandainya kewajiban itu ditinggalkan tanpa ada alasan, maka akan mendapatkan kemudaratan atas dirinya. Nah, baik, itu saja Bapak Ibu sekalian terkait dengan hadis yang ke-32, mencegah bahaya dalam Islam, ya, yaitu dengan sabda Rasulullah, la darara wa la dirara. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam kebaikan, dalam keadilan, sehingga menyelamatkan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.